سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala masih berikan kita nikmat iman Islam, sehingga kita semua pada malam hari ini lancar jaya atau gampang menjalankan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah yang akan diteruskan dengan tarawih di bulan suci Ramadan ini. Ini tandanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, cinta kepada kita. Allah menunjukkan dimudahkannya langkah kita menuju ke rumah Allah taala. Karena tidak ada kenikmatan yang besar kecuali kenikmatan kita dapat menjalankan perintah Allah itu. Itulah rasa keimanan kita, rasa keislaman kita tumbuh dalam diri kita. Lagi-lagi ini di bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh rahmat, pengampunan dan pembebasan dari siksa api neraka. Jangan sampai bulan yang banyak bonusnya ini kita lewatkan begitu saja, kita tidak mendapatkan apapun. Maka kita akan tergolong orang-orang yang rugi. Dan semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Siratul Adha ini mendapatkan karunia yang banyak dari Allah, sehingga nanti mendapatkan kesuksesan, kejayaan di akhir bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Perintah Allah Subhanahu wa taala adalah kita disuruh untuk menangguhkan perkara yang halal seperti makan dan minum. Makan dan minum ini sebenarnya perintah Allah juga, kulu washrabu, ya kan? Makan dan minumlah. Tapi di sini di perintah Allah ini untuk masalah makannya apa, itu tidak dimanage dari Allah, tapi diserahkan kepada kita. Karena Allah berikan kita ini akal, pikiran, dua tangan, dua kaki, dua mata. Jadi kita hari ini mau makan apa, mau minum apa, itu kita yang atur, bukan dari Allah. Tapi perintah makan dan minum itu perintah Allah Ta'ala. Karena kalau kita nggak makan dan minum, kita akan merasakan lemah dan akan menuju kematian. Maka itu dilarang. Ya. Nah, kemudian hari-hari yang kita lakukan ini, makan dan minum ini, ternyata di bulan suci Ramadan ini diperintahkan Allah supaya ditangguhkan makannya. Bukan nggak boleh makan, ditangguhkan. Ya kan? Makanya Allah katakan, ya kan? Innallaha malaikatahu yusholluna 'ala mutasahirin. Allah Ta'ala itu selalu memberikan rahmat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi kita diawali dengan sahur. Makanya kalau puasa wajib, ya, itu sunnahnya makan sahur. Walaupun cuma satu kurma, satu teguk air. Ya, itu sunnahnya. Niatnya di malam hari sudah diniatkan. Beda dengan puasa sunat. Ya kan? Nah, kalau puasa sunat kita tadi malam nggak niat, langsung niat itu pun nggak apa-apa. Tapi kalau puasa wajib, ulama terus memberikan peringatan setiap malam itu, Bilalnya nanti memberikan doa sama-sama supaya tidak menjadikan lupa untuk para jemaahnya. Ya, dari mulai subuh. Nah, sebenarnya batas kita itu berhenti makan itu kapan? Kalau dalam kitab fikih ya, yang saya pelajari itu ketika azan dikumandangkan oleh muazin. Tetapi inilah karena ulama ini memang cerdas dia, cerdik pandai. Maka itu ulama yang cerdik dan pandai itu ulama. Waktunya sebenarnya masih ada, cuma dibuatlah namanya imsak, ya kan? 15 menit atau berapa menit sebelum azan. Tujuannya apa? Supaya ikhtiyaton, hati-hati. Jemaah ini kadang-kadang yang namanya orang kan nggak semuanya ngerti tentang ilmu.
Makanya diberikan waktu 10 atau 15 menit, diberhentikan makan dan minum. Ya, makanya dibuatlah imsak. Serini kalau kita itu. Itu. Tapi kalau anak-anak santri yang di pesantren, mereka sudah paham karena mereka sudah ngaji. Udah ngaji Fathul Qorib, udah tahu lah itu. Ya, kitab fikih dasar ya, kitab fikih ibaratnya cukup lah. Kalau orang Jawa bilang Fathul Qorib, ya, takarane wong urip katanya. Untuk menakar-nakar untuk kehidupan sehari itu Fathul Qorib udah cukup. Ya. Di situ mereka menjelaskan ya bahasanya azan telah baru berhenti, ya. Nah, kemudian kita nanti boleh makan lagi kapan? Ketika zuhur sudah kita lewati, asar sudah kita lewati, masuklah dia maghrib. Disitulah kita diperbolehkan untuk makan dan minum kembali. Ini puasa syariat, ya, puasa syariatnya, lahiriahnya kita tidak boleh makan dan minum. Tetapi ingat, yang namanya manusia itu ada dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Nah, unsur rohaninya kayak mana? Ikut puasa, ya ikut puasa juga, ya, karena kan puasa itu menawan hawa nafsu, ya, menawan hawa nafsu. Ya, apa saja, ya, pokoknya yang bisa membatalkan kita tahan. Nah, kalau jasad inilah kita la haula wala quwata illa billah. Kita melaksanakan puasa ini pun kita kembalikan lagi kepada Allah. Bahwasanya kita tidak ada kemampuan sebenarnya untuk menahan makan dan minum. Ya, kalau tidak ada izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi atas izin Allah kita sanggup sampailah maghrib. Inilah namanya la haula wala quwata illa billah. Inilah batang tubuh kita, ya, batang tubuh kita ini la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya. Makanya ketika kita menjalankan puasa, kita disuruh menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa ini. Karena puasa ini hanya kita dengan Allah saja yang tahu, yang lain tak tahu. Istri sendiri pun tak tahu. Anak kita pun tak tahu kalau kita sedang berpuasa atau tidak. Hanya kita dengan Allah. Makanya untuk puasa ini, ya, satu-satu ibadahnya untuk Allah itu hanya puasa. Kalau sholat, orang bisa tahu sholat, oh dia lagi sholat tuh. Kalau dia rakaat, oh berarti sholat maghrib dia. Kalau 4 rakaat di waktu isya, berarti sholat isya dia. Nah, orang bisa tahu. Dia kan umroh, apalagi umroh, haji, orang tahu. Bahkan mau pergi umroh pun diundangnya kawan-kawannya, tetangganya, yuk makan-makan syukuran, doakan saya pergi selamat, pulangnya nanti selamat. Kan begitu. Ditahu semua. Pergi haji, sodakoh, begitu. Nah, tapi kalau untuk puasa, inilah kita. Makanya kita berpuasa itu disuruh untuk menyaksikan, ya, menyaksikan bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala itu dijalankan atas diri kita. Dan ada hikmahnya. Di balik perintah Allah Subhanahu wa taala itu terdapat hikmah semuanya. Nanti Allah Subhanahu wa taala ilhami kepada kita. Begini rupanya kalau orang kelaparan itu. Begini rupanya kalau orang miskin itu, orang fakir itu enggak bisa beli makanan. Karena selama ini kita enak aja makan ayam goreng, ayam geprek, ayam penyet, ya kan, nasi goreng, mie Aceh, apalagi bakso, mie sop, makan makanan orang Indonesia itu aja tuh, mutar-mutar gorengan, ya kan, es campur, nanti air kelapa muda, itu aja menunya, mutar-mutar. Nah, giliran nggak makan, barulah kita terasa, di batin itu langsung dikasih sama Allah. Wahai hambaku, kau rasakanlah bagaimana orang-orang yang nggak makan di sana, yang dia nggak dapatkan rezekinya, nggak cukup rezekinya, mau minta tetangga malu, ya kan? Ada orang seperti itu, memang dia lapar, ditahankannya. Akhirnya datang penyakitnya, asam lambungnya datang. Ya, ketika dikunci, kenapa asam lambung? Udah 2 hari nggak makan. Makanya di bulan suci Ramadan ini banyak sekali hikmah yang diajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kepada ruh kita, batin kita. Tujuannya apa? Supaya apa yang diberikan Allah kepada kita, nikmat yang begitu melimpah ruah, ingat di situ ada jatah orang lain di situ.
Karena orang miskin ini, orang fakir miskin ini nggak langsung turun rezekinya dari mana wasalwa seperti Bani Israel itu. Turunnya itu melalui orang-orang juga, manusia-manusia juga dititipkan kepada orang-orang yang cukup, orang-orang goni, orang-orang kaya. Turunnya ke situ dulu. Nah, orang yang kaya tadi ini cobaan buat dia. Kalau dia diberikan, misalnya jatah dia itu satu hari 3 piring, satu hari dia dapat 1000 piring. Berarti kalau 1000 dikurang 3, udah berapa itu? 977. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Dia satu hari 3 piring, dapat dia satu hari itu dari Allah 1000 piring. Ini kan berarti dia harus memanage nih. Ya Allah, banyak kali kau berikan aku hari ini. Kawanku aja untuk dapatkan 100.000 aja panas-panasan, keringatnya ngerocos. Aku cuman duduk aja gini aja, teken aja udah berapa juta. Kalau orang yang beriman, dia langsung, ya Allah, ini ada rezeki kau amanahkan berarti sama saya ini saudara-saudaraku. Harus seperti itu kita. Inilah tujuannya sebenarnya orang puasa itu. Makanya diingatkan setahun sekali, diingatkan sama Allah, anak Adam, orang-orang yang beriman, tahu? Ya, kulaparkan kalian 1 bulan penuh supaya kau ingat bagaimana dahsyatnya orang yang lapar itu, orang yang nggak punya makan minum itu. Pelajarannya sangat berharga, sangat bernilai. Maka akhirnya disitulah orang yang beriman kebukalah pintunya. Diberikannya hartanya kepada orang fakir miskin melalui zakat fitrah, zakat mal. Ini jangan lupa zakat fitrah, zakat mal ini sempurnanya nanti sampai ke sana. Salurkan ke tempat yang betul. Bukan makin berkurang hartanya, makin bertambah. Sama seperti orang pergi umroh. Umroh itu sekarang udah 30, ada yang kalau lebih mahal sedikit 35, 40 juta. Tapi bukan berkurang, makin bertambah. Makanya kalau kita bisnis sama Allah jangan takut rugi. Gak ada yang rugi. Kalau kita menjalankan perintah Allah, semuanya berlipat ganda, gak ada yang rugi. Makanya disinilah, di bulan puasa inilah hikmah yang paling banyak. Karena apa? Banyak manusia lalai, diberikan harta melimpah ruah. Enak kali masjid itu minta-minta aja, bentar-bentar kepling lagi, bentar-bentar kepling lagi. Dia nggak sadar bahwasanya harta itu dari siapa? Dari Allah. Ya, dikasih sedikit aja ujian, sakit, kena diabetes saja, habis itu hartanya bisa. Gak usah kan diabetes, dipanggilnya jin sama Allah, jin kok ganggu dia dah. Masuk jin ke dalam tubuhnya, berobat sana, berobat sini, nggak selesai-selesai. Habis itu hartanya. Kalau Allah mau gampang menghabiskan harta kita itu. Saya sudah jumpa orangnya. Datang orang ke pesantren, berobat gini. Untuk apa ibu? Saya kayaknya badan saya sakit semua Ustaz. Entah ada apa aja nih, resepnya apa-apa. Kita coba bu, bismillah. Ya kan? Sudah keluar sembuh, saya tanya, cerita dia. Ustaz, kenapa saya baru sekarang jumpa Ustaz? Gak dari dulu jumpa Ustaz. Kenapa rupanya bapak ibu nangis? Saya sudah habis Ustaz, tanah saya, rumah saya habis untuk berobat diri saya ini. Gak sembuh Ustaz, katanya. Astagfirullah bu, jangan dia tangisi. Mungkin ibu ada kesalahan, ibu gak bayar zakat. Teringat dia, iya Ustaz. Kalau ibu gak bayar zakat, Allah ambil dengan cara Allah nanti. Ibu ingat, Allah itu ada. Kalau kita pelit mengeluarkan harta kita untuk Allah, cara Allah nanti mengambilnya. Terserah dia. Entah dengan penyakit, entah dengan kebakaran, entah dengan gempa bumi. Pernah dulu di Jawa atau di mana di luar negeri itu, sapi bukan nenggak keluar zakatnya, habis kena banjir bandang. Sapi-sapinya pun pintir semua. Melongo jadi gini. Kalau Allah sudah turun tangan, selesai kita Pak. Makanya so'im ini, puasa ini, peringatan ini sama orang-orang kita ini, semua yang mampu ini. Ingat, semua itu yang ada sama aku, punya aku, kata Allah. Kau dulu lahir itu, gak punya apa-apa. Lahir semua itu, kamu dalam keadaan telanjang bulat. Kalau gak percaya datang ke bidan nasi. Setiap ada orang melahirkan, ada gak bayi yang bawa satu benang? Gak ada. Hari ini kita tengok baju kita, harganya mahal-mahal.
kendaraan kita pun sudah ada, rumah kita pun udah gedong-gedong. Kayak mana lagi rahmat Allah itu? Tinggal Allah Subhanahu katakan, berbagilah kepada saudara-saudaramu. Karena aku nurunkan rezeki mereka melalui kamu. Gak aku turunkan langsung supaya apa? Kamu tinggi derajatnya. Jadi adil Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau orang kaya tadi berbagi kepada orang yang miskin, ya kan? Orang kaya tadi diangkat derajatnya sama Allah, tinggi dia. Dimasukkan surga yang istimewa. Kalau seandainya langsung Allah kasih, nanti orang kaya apa kerjanya? Nggak ada. Akhirnya nanti kalau dengan kekayaan itu nanti akhirnya kayak Firaun, kayak Qarun, ngaku-ngaku Tuhan, ngaku-ngaku ini yang paling hebat sendiri. Terakhir apa? Binasa kan? Itulah makanya Allah Ta'ala ini bijak, nggak diturunkannya langsung rezekinya itu kepada orang fakir miskin, tapi melalui orang-orang ghani tadi, orang-orang kaya ini. Makanya inilah sebenarnya kesempurnaan puasa itu di situ sebenarnya pelajarannya. Untuk puasa ini di situ kita diajarkan bukan hanya sekedar lapar, tapi kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala di luar sana kaum muslimin khususnya orang beriman masih banyak yang belum bisa merasakan kenikmatan makan dan minum seperti kamu wahai orang-orang yang beriman yang kaya. Maka kita pun kaya miskin disuruh berpuasa juga. Orang miskin boleh berpuasa, boleh juga berbagi, boleh, bukan hanya orang kaya saja, boleh, silakan. Apa saja silakan. Cuman ini ditekankan untuk orang-orang yang memiliki. Makanya ketika BKM mengumumkan ini sebenarnya ladang bisnis kita kepada Allah ini. Apalagi kepling-kepling ini terus. Selagi masjid ini tegak, kita sudah di dalam bumi sana. Kalau di Cigaragara di kuburan darat sana, kalau di Pasar Empat atau Patuma itu di Pasar Empat sana, itu kampung kita itu. Ya. Nah, kalau Sigara ada juga di belakang SMP ini sekarang ini. Dulu Pak Tajudin apa ini dulu kan di sana juga ditanam, dikuburkannya. Nah, itu kalau kita membuat ini ya, masukkan apa saja yang dijadikan masjid ini, ikut terus akan nampak dan mengalir kepada kita. Apalagi alhamdulillah Masjid Siratal Adha ini kalau saya lihat, saya keliling-keliling ke sana kemari, mudah-mudahan masjid kita masih bagus lagi dibanding masjid yang lain. Alhamdulillah. Nah, ini perlu kita support masjid kita. Ini rumah Allah. Rumah Allah ini kalau bisa lebih bagus, lebih cantik daripada rumah kita. Jangan sampai rumah kita lebih bagus dari rumah Allah. Kalau Imam Syafi'i datang, masih hidup, dia datang ke Sigara-gara ini, ditengoknya apa ini Masjid Siratal Adha ini, ada rumah umat di sini yang lebih bagus, dia nggak mau kemari. Itu Imam Syafi'i. Karena dia tahu rumah Allah harus lebih cantik, harus lebih bagus. Nah, termasuklah kita kalau menginfakkan sebagian harta kita ini, termasuklah kita man bana masjid di dunia. Termasuklah kita golongan orang-orang yang membangun masjid. Udah nanti dibangunkan istana di sana, bukan masjid, istana untuk kita. Karena di surga nanti nggak ada lagi ibadah. Yang ada cuma silaturahmi sama ya apa yang kita di dunia ini menikmati. Manusia kan sukanya makan, jalan-jalan, traveling, ya kan? Apalagi wanita, tahta, harta wanita ini kan yang disuka ini kan? Nah, itu di sana semua nanti komplit itu. Semua di surga itu sana ada. Bahkan untuk kita kaum muslimin yang sedang berpuasa, khususnya masuk nanti dari pintu surga namanya Babur Royan. Nah, di situ nanti kita digiring masuk. Kok bisa, Ustadz? Karena memang di bulan suci Ramadan ini ada juga hamba Allah yang nggak puasa, sengaja dia nggak puasa. Kenapa dibuat seperti itu? Karena ada hamba Allah juga yang sengaja dia tidak mau berpuasa. Sholat tapi dia nggak mau berpuasa. Nah, ini kita doakan supaya hamba Allah yang seperti ini diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu hatinya sehingga dia bisa tobat, kemudian dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari kita sudah masuk 10 hari Ramadan yang kedua. Ya, ini waktu begitu cepat. Ya, ini salah satu tanda-tanda hari kiamat. Waktu itu begitu cepatnya. Ya,
Makanya ayo yang belum meningkatkan kualitas ibadahnya, mari ditingkatkan ya, karena ini bulan baik. Apapun itu kalau kita semakin kita tingkatkan ya, maka nanti kita yang akan merasakan ya. Makanya usahakan lahir dan batin kita ya betul-betul kita fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti kita di akhir ujung bulan suci Ramadan ini betul-betul menikmati hasil ibadah kita. Dan ini saja mungkin yang bisa sampaikan pada malam ini. Lebih kurangnya saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada para hadirin sekalian atas penyampaian saya. Mungkin 1-2 kata ada yang tidak berkenan, saya pun mohon maaf karena saya hamba yang lemah ya, yang penuh dengan kekhilafan. Kita tutup dengan kifar majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.